bahkan di kehidupan sehari-hari kalian juga sebenarnya sudah sering sekali menemukan hal-hal fenomena fermentasi gitu ya, dari hal makanan gitu ya, yogurt, kemudian apalagi yang fermentasi itu. Tape. Minuman tapi kalian kan nggak mengkonsumsinya ya, tapi yang kalian tahu ada minuman apa namanya, minuman keras gitu minuman dari air beras gitu ya, itu juga difermentasi. Kemudian banyak hal yang suatu produk pangan gitu ya, salah satunya yang melalui proses fermentasi gitu. Nah, fermentasi ini apa? Yaitu suatu proses pertumbuhan mikroorganisme. Jadi namanya bioproses ya, jadi nggak jauh dari peranan atau keterlibatan dari mikroorganisme dalam membantu konversi bahan baku atau raw material menjadi suatu produk gitu ya. Jadi di sini adalah proses pertumbuhan mikroorganisme dalam suatu media yang bernutrisi. Nah, kenapa sih harus ada media bernutrisi? Agar mikroorganisme yang nantinya dilibatkan dalam suatu proses, dia ada asupannya, maksudnya ada makanannya gitu. Jadi mikroorganisme itu membantu bahan baku biar dia terkonversi menjadi produk, tapi mikroorganisme ini juga perlu makan gitu ya, untuk bisa bekerja gitu ya. Nah, jadilah si media ini harus yang bernutrisi gitu. Biasanya nanti dalam suatu campuran dari fermentasinya sendiri, itu ada tambahan nutrien kan, kalau kami sebutnya. Nutrien ini ya seperti yang kalian sebelumnya ya, yang di materi stokiometri ya, itu ada apa aja, ada sumber C-nya, ada sumber N-nya, kemudian ada akseptor elektronnya, ada donor elektronnya, seperti itu yang dibutuhkan dalam pertumbuhan mikroorganisme biar organisme tersebut bekerja gitu ya, bekerja untuk mengkonversi bahan baku menjadi produk yang kita inginkan. Itu konsep dari fermentasi. Jadi berikutnya adalah fermentasi ini harapan kita adalah agar berhasil, ya kan gitu ya. Nah, untuk fermentasi ini biar berhasil, ada beberapa prinsip dasar yang harus kita terapkan dalam teknologi fermentasi ini. Pertama adalah ketika kita melibatkan mikroorganisme, upayakan atau wajib lah ini sifatnya ya, wajib kita mengkondisikan sistem fermentasi, sistem proses fermentasi itu di bawah kondisi-kondisi yang tepat. Nah, maksudnya apa? Yang pernah saya jelaskan adalah dioperasikan pada kondisi optimum organisme tersebut bekerja, gitu ya. Entah temperaturnya, entah tekanannya gitu ya, entah pH-nya gitu, kondisi pH-nya itu harus dalam keadaan optimum organisme tersebut bekerja agar organisme tersebut dapat membantu mengkonversinya secara maksimal, mengkonversi bahan baku menjadi produk secara maksimal, seperti itu ya. Jadi harus disesuaikan. Dan seperti yang kalian ketahui sebelumnya juga, bahwa setiap jenis organisme itu memiliki kondisi operasi optimum yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya Saccharomyces cerevisiae dia tumbuh optimum di suhu berapa. Yang Lactobacillus dia baik tumbuh di kondisi optimum seperti apa gitu. Dan setiap organisme itu kan banyak ya macamnya ya, dan diklasifikasikan ada yang sebagai bakteri atau mikroorganisme berkategori mesofil, termofilik gitu ya. Nah, itu hal-hal yang menandakan bahwa organisme tersebut tuh tumbuh di kondisi seperti apa gitu ya. Oke. Yang pernah dijelaskan oleh Bu Deviani juga ya, macam-macam dari mikroorganisme. Nah, lalu selain kondisinya, kondisi operasinya yang sudah kita adjust sebaik mungkin gitu ya, tidak lupa juga raw material kita atau bahan baku kita itu harus tersedia nutrisi makro dan mikronya.
yaitu sebagai makanan dari mikroorganisme gitu ya, biar mikroorganisme tersebut bisa tumbuh maksimal dan dapat membantu mengkonversi. Nah, itu prinsip dasar dari fermentasi. Dan proses fermentasi ini terjadi di suatu wadah gitu ya, kita sebutnya wadah, tempat gitu ya, yang disebut dengan namanya fermentor gitu ya. Nah, jadi fungsi dari fermentor ini adalah menyediakan suatu ruang ya yang terkendali. Yang terkendali itu artinya adalah ya tadi yang saya katakan bahwa kondisi operasinya yang kita adjust sesuai dengan pertumbuhan mikroorganisme yang paling optimumnya di situ ya. Jadi harus terkendali gitu ya. Jadi menyediakan suatu lingkungan atau suatu wadah, suatu tempat yang terkendali untuk pertumbuhan mikroorganisme. Dan fungsi berikutnya adalah di dalam fermentor itu sendiri gitu ya, seiring dengan waktu prosesnya gitu ya, maka nanti di situ juga akan mendapatkan suatu produk yang kita inginkan gitu ya. Produk akhir yang kita inginkan ini terbentuk sebagai hasil dari mana? Hasil dari metabolisme ya. Metabolisme agen hayati atau kita sebut yang biasanya mikroorganisme yang dilepaskan ke dalam medianya gitu ya. Yang kemudian nantinya diekstrak untuk kebutuhan manusia seperti itu ya. Jadi kayak mikroorganisme tertentu kan memiliki peranan atau tugas atau fungsi yang masing-masing ya beda-beda gitu. Ada yang merombak pati menjadi glukosa, dari glukosa menjadi metanol gitu ya. Nah, itu kan merupakan suatu hasil dari metabolisme dari mikroorganisme. Kalau kalian ingat di materi sebelumnya mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Deviani, itu ada siklus pertumbuhan mikroorganisme ya, dari apa? Dari logaritmik fase, stationary fase gitu ya, terus ada fase kematian seperti itu ya. Nah, jadi nanti dari situ mikroorganisme tersebut pertama diawali dengan adanya suatu fase adaptasi gitu ya. Itu adalah fase adaptasi itu lag phase ya, fase lag gitu ya, dia adaptasi. Kemudian nanti dia masuk ke fase pertumbuhan ya, yang nanti mikroorganisme tersebut dia bertumbuh semakin banyak, itu ada di fase logaritmik gitu ya. Kalau kita lihat siklusnya dia naik curang ke atas gitu ya, menjulang ke atas. Kemudian setelah sudah sampai maksimumnya dia bertumbuh, nanti ada keadaan fase stationary gitu ya. Yang di fase stationary itu biasanya juga terbentuk produk-produk yang dihasilkan dari metabolisme tersebut. Kemudian nanti setelah stationary ada namanya fase kematian, ada death phase gitu ya, yang nanti mikroorganisme tersebut yang hidup akan semakin berkurang gitu ya. Seperti itu. Nah, itu yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Oke. Nah, ini ada contoh produk yang hasil dari fermentasi ya, skala industrial. Kalau misalnya bahan kimia industri itu ada etanol yang sering dilakukan dan sudah juga dilakukan di lab kita gitu ya, sudah pernah ada ya bioetanol yang biasa kita sebutnya bioetanol, itu dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae atau kalau nama dagangnya itu adalah ragi gitu ya, ragi. Saccharomyces cerevisiae yang bahan bakunya itu bisa macam-macam bahan bakunya, yang penting di sana ada pati, yang pati itu nanti menjadi potensi untuk dirombak menjadi glukosa, dan glukosa bisa dirombak menjadi etanol seperti itu. Terus juga ada produk asam laktat yang dibantu oleh Lactobacillus bulgaricus gitu ya. Kemudian kalau dari kelompok produk enzim itu ada enzim alfa amilase, protease, lipase. Nah, ini adalah sebelah kanannya organisme yang membantu dalam pembentukan produk enzim tersebut seperti itu. Antibiotik gitu ya, ada produknya penisilin. Nah, penisilin itu dihasilkan atau dibantu oleh adanya peranan mikroorganisme Penicillium chrysogenum gitu ya. Nah, biasanya nama-nama produk ini tuh terkadang ada beberapa yang
namanya mirip dengan nama mikroorganismenya ya, kayak ini penisilin gitu, dari mikroorganismenya adalah penicillium gitu ya. Terus ada streptomycin itu dari Streptomyces griseus seperti itu ya. Nah, dan lain sebagainya. Dan ada juga produk vitamin, riboflavin, vitamin B12. Nah, ini mikroorganisme yang bisa membantu membentuk produk tersebut dari raw materialnya. Oke. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita merancang fermentor, gitu ya. Tenang, kita nggak akan merancang fermentor, tapi saya akan memperkenalkan fermentor itu bentuknya seperti apa dan apa yang harus ada di dalam fermentor tersebut. Nah, yang saya jelaskan di sini adalah fermentor dalam kondisi ideal ya. Karena pada dasar nanti ketika di lapangan itu biasanya fermentor itu tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Ada yang harus ada apa gitu ya untuk menunjang proses reaksinya dan lain sebagainya gitu, dan bentuknya juga suka beda-beda gitu ya, tergantung kebutuhan dari suatu reaksi tersebut. Nah, yang saya bicarakan adalah idealnya dulu ya. Apapun juga kalau kalian pernah kalau belajar ya selalu misalnya reaktor ideal, kondisi ideal gitu ya. Nah, jadi ini pun saya akan menjelaskan fermentor dalam kondisi ideal. Oke, fermentor itu adalah suatu vessel atau tangki gitu ya, yang tentunya nanti di dalamnya itu ada medium nutrisi yang mana kondisi-kondisi operasi yang di set di dalam fermentor tersebut itu dapat dipertahankan atau dikendalikan. Harus terkendali. Kenapa? Karena di sini kita melibatkan mikroorganisme di dalamnya, artinya juga kita harus memelihara mikroorganisme di dalam fermentor tersebut gitu ya. Dan seperti yang kalian ketahui, mikroorganisme, enzim gitu ya, itu sangat rentan sekali dengan kenaikan temperaturnya. Kalau misalnya ada kenaikan temperatur yang berlebih itu sangat rentan ya, bisa mati gitu ya. Kalau mati berarti kan nanti tidak bisa raw material tersebut tidak maksimal untuk bisa terbentuk menjadi produk gitu ya. Jadi harus benar-benar hati-hati. Makanya di sini fermentor itu kalau kalian lihat, kalau kalian pernah melihat secara langsung tidak alat fermentor? Belum ya? Belum pernah ya. Nah, skala labnya itu, alat yang skala labnya saja, itu tuh banyak sekali feeder-feedernya. Feeder itu tempat untuk memasukkan umpan-umpannya gitu ya. Jadi umpan itu bukan hanya bahan baku ya, tapi ada nutrisinya, ada pengendalian pH-nya, entah nanti misal tiba-tiba pH-nya asam gitu, ya nanti harus ditambahkan basa kayak gitu di tengah-tengah suatu reaksi, di tengah-tengah suatu proses kayak gitu. Jadi harus terkendali. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah bejana fermentor, vessel fermentor harus mampu dioperasikan secara aseptik. Apa namanya? Di sini saya bold, secara aseptik. Nah, selama beberapa hari dan dapat beroperasi jangka panjang dan memenuhi ketentuan containment-nya. Gitu. Nah, maksudnya gimana? Pertama yang untuk aseptik, dalam hal suatu proses yang melibatkan mikroorganisme di dalamnya, semua alat, semua bahan yang terlibat itu harus disterilkan. Jadi sedikit cerita, dulu waktu di lab mikrobiologi dan bioproses, dulu saya waktu S1 dan S2, itu saya ingin menghasilkan suatu tepung gitu ya, tepung verkaf dari singkong yang melibatkan 3 mikroorganisme di dalamnya, Lactobacillus, plantarum sama Aspergillus. Nah, ya sebelum saya memasukkan singkongnya ke dalam rak fermentor saya gitu ya, dan juga medium cairnya
gitu ke dalam fermentor dan juga alat-alatnya yang terlibat, semua medium cair, peralatan, bahkan pinset-pinsetnya, apapun, pinset, beker, semua yang terlibat dalam proses gitu ya, itu saya masukkan ke dalam kabinet, safety kabinet. Nah, kebetulan prodi kita belum punya ya, jadi gambarannya tuh safety kabinet itu seperti lemari asam ya, tapi lemari bentuknya kayak lemari asam, tapi diperuntukkan untuk di sini kalau safety kabinet itu ya untuk yang bioproses gitu ya. Jadi nanti setelah pastinya dicuci dulu ya, dicuci pakai air biasa dulu, terus nanti dikeringkan, disinar UV-kan, jadi di dalam kabinet tersebut tuh disinar UV-kan selama 15 menit, si alat-alat apapun dan lain sebagainya itu disinar UV-kan. Nah, sayangnya lemari asam kita nggak ada sinar UV-nya ya. Kalau ada bisa juga itu kita pakai untuk sebagai safety cabinet untuk mensterilkan alat-alatnya. Tapi sayangnya lemari asam kita tidak ada sinar UV-nya. Nah gitu ya. Jadi udah di sinar UV kan, udah disemprot-semprot sama alkohol gitu kan. Alkohol itu merupakan salah satu cara untuk mematikan kontaminan ya. Misalnya yang hal-hal yang tidak kita inginkan ya, pengotornya gitu ya. Udah semprot-semprot dan lain sebagainya. Bahkan tangan kita aja tangan kita sih nggak di sinar UV kan ya pasti. Tapi kita biasakan semprot tangan kita tuh dengan etanol, dengan apa alkohol gitu ya, semprot gitu kan. Nah udah gitu, barulah kita dari situ sudah disinar UV kan si alat-alat tersebut, ya udah baru bisa digunakan seperti itu. Ya. Nah terus itu terkait aseptik, terus sama di sini ada highlight terkait beroperasi jangka panjang. Nah, kalau berbicara tentang tentang bioproses atau tentang proses fermentasi, yang mungkin kalian pernah baca-baca gitu ya, pasti proses reaksinya itu berjam-jam, bahkan ada yang berhari-hari gitu ya. Dan berjam-jamnya juga nggak 1 jam, 2 jam, 3 jam dan lain sebagainya itu. Itulah yang memang dibutuhkan gitu ya. Sebenarnya ini minusnya dari teknologi bioproses gitu ya, waktu yang terlalu panjang. Tapi keunggulannya adalah meskipun sepanjang itu waktu yang dibutuhkan, tapi konversinya atau recovery-nya atau yield-nya gitu ya, itu sangat tinggi dibandingkan kalau dengan menggunakan proses kimia biasa seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita harus men-set fermentor kita itu dapat bertahan dan dapat dikendalikan dalam jangka waktu yang panjang dan tentunya memenuhi ketentuan containment. Nah, ketentuan containment ini maksudnya adalah ketentuan dalam pengendalian dalam satu kesatuan alat fermentor tersebut gitu ya. Oke. Terus yang kedua adalah aerasi. Aerasi atau agitasi. Nah, yang diberikan tidak menyebabkan kerusakan pada organisme atau pembentukan busa yang berlebih. Nah, laju alir aerasi atau agitasi itu pun harus hati-hati ya. Karena kalau aerasi kan kita kayak memasukkannya menggunakan sparger ya. Tahu sparger? Ada lubang-lubang kecil gitu, ada pipa lubang-lubang kecil yang nanti kita masukkan ke dalam fermentor, nanti ada terus gelembung-gelembung gitu ya, nanti itu ya dia akan muncul gelembung-gelembung di dalam medium di dalam fermentor tersebut. Nah itu kan untuk mensuplai oksigen ya. Terus agitasi itu kan pengadukan ya, yang disebabkan oleh adanya agitator, terus ada impellernya ya, jadi terjadi suatu fenomena agitasi. Nah, ketika pengadukan pun ya jangan menggunakan RPM yang sangat besar, gitu ya. Beda hal kalau kita ingin membuat kalau di penelitian saya itu saya membuat santan gitu. Santan itu memerlukan RPM yang sangat besar, bahkan
kalau mau bagus dia 20.000 RPM. Nah, kalau untuk fermentasi ya nggak bisa sampai sebesar itu gitu ya RPM-nya. Ya RPM-nya pasti lebih kecil gitu. Kenapa ya? Karena nantinya takutnya itu menyebabkan kerusakan pada organisme. Cuma adanya aerasi dan agitasi itu sangat diperlukan gitu untuk menghomogenkan campuran medium yang ada di dalam fermenter tersebut. Jadi tetap ada, cuma terkendali gitu. Jadi jangan berlebihan. Tuh. Yang ketiga adalah konsumsi daya harus serendah mungkin gitu ya. Ini kaitannya dengan pengendalian dari fermenter tersebut gitu ya. Karena nanti di dalam fermenter tersebut itu ada pompa-pompanya juga nanti saya lihatkan gambarnya ya dan videonya. Kemudian di dalam fermenter itu dilengkapi oleh kontrol. Kan tadi kan saya bilang di sini dikendalikan ya, harus ada pengendalinya. Nah, apa yang dikendalinya, apa yang dikontrol itu adalah temperatur, pH sama DO. Nah, temperatur ya pasti yang tadi saya bilang karena temperatur dan pH itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dari si mikroorganisme. Terus DO ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Apalagi mikroorganisme yang memiliki sifat ya aerobik ya. Aerobik yang perlu apa? Perlu oksigen. Nah, jadi DO ini harus kita ukur. Nah, atau di sini disebut dengan dissolved oksigen. Jadi oksigen yang terlarut di dalam suatu medium tersebut gitu ya. Jadi seberapa besar sih gitu. Agar kebutuhan oksigen itu pas sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk bertumbuh gitu. Oke, terus berikutnya adalah dalam fermenter tersebut, tadi kan yang saya sebutkan ada kontrol, ada yang harus nanti dimasukkan, ada feedernya gitu ya. Ada juga fasilitas untuk mengambil sampel. Nah, dalam suatu penelitian ya, kalau berbicara tentang penelitian ataupun industri juga ya, meskipun dia udah skala besar, tapi tetap loh harus ada sampling kan, di situ nanti ada QC-nya ya. Jadi memang harus difasilitasi fermenter tersebut harus ada tempat pengambilan sampel gitu ya. Apakah biar kita bisa mengecek si proses fermentasi ini tuh sudah sesuai dan sudah terkendali atau belum gitu. Terus yang keenam adalah penguapan dari fermenter tidak boleh berlebihan. Nah, kenapa terjadi penguapan? Ya pada dasarnya fermentasi itu adalah menghasilkan panas. Ya, fermentasi itu menghasilkan panas. Coba kalian pernah membuat tape tidak? Nah, kalau pernah mungkin waktu SD kan singkong kan keras ya, singkong sebelum jadi tape kan keras ya, terus kalian balurin dengan ragi gitu ya. Nah, terus kalian tutup dengan serbet atau apalah ya waktu itu ya, pokoknya di baskom itu ditutup gitu. Nah, ketika sudah jadi itu tape, anget kan pinggir-pinggir baskomnya, atau kalau kalian beli tape di Bandung atau di tempat yang lainnya, di tempatnya gitu ya, tape itu kalau kalian pegang hangat ya, padahal itu tuh nggak dikukus, nggak di apa. Nah, itu adalah panas yang dihasilkan dari suatu proses fermentasi gitu ya, itu tape. Ya, salah satunya tape. Nah, jadi penguapan ya, nanti di dalam fermenter tersebut karena suatu reaksi fermentasi itu menghasilkan suatu panas, maka nanti di dalam fermenter tersebut pun kan keadaannya tertutup ya, karena memang harus terisolasi dengan baik. Nah, jadinya kan nanti akan terjadi penguapan tuh di dalam fermenter. Nah, itu juga harus dikendalikan, tidak boleh berlebihan gitu. Kemudian bejana fermenter dirancang agar mudah dioperasikan, dibersihkan, dan mudah dalam pemeliharaannya, tidak banyak tenaga. Jadi meskipun kompleks ya alat fermenter ini, ya gimana caranya fermenter ini bisa dioperasikan dengan mudah gitu ya. Kemudian berikutnya ada idealnya fermenter dapat digunakan untuk berbagai rentang kondisi. Jadi satu alat fermenter itu
bisa digunakan untuk kondisi operasi yang tinggi, yang rendah, dan lain sebagainya gitu ya. Gitu. Oke, nah ini bentuknya ya. Jadi kalau kita lihat yang di sebelah kanan dulu nih ya. Di sebelah kanan ini yang di tengah yang warna kuning, kuning itu diibaratkan sebagai apa namanya? Di situ ada cairan mediumnya. Nah, di sini reaktornya dalam bahan ya, bahan dindingnya ini adalah gelas ya, gelas bisa gelas, bisa stainless steel. Tapi kalau yang di foto ini gelas karena di sini skalanya skala lab. Tapi kalau nanti di skala industri biasanya nanti menggunakan stainless steel. Nah, kalau kalian lihat nih di sini ada impeller, impellernya tuh bertingkat ya, biasanya di sini entah 2 ataupun 3 gitu ya, dia bertingkat. Nah, lalu di sini ada headnya, ada penutupnya yang memang dijaga dia serapat mungkin. Nah, biasanya nanti di antara gelas, ini kan badannya, terus nanti ada tutupnya, itu ada biasanya ada seal putih gitu, biar dia kedap udara gitu. Nah, di bagian atas ini kan kayak banyak banget kabel-kabel, bukan kabel sih itu ya, lebih ke silikon ya, selang silikon ya. Jadi ini selang-selang silikon. Nah, ini tuh adalah tempat feeder-feedernya. Bisa tempat feeder ataupun sebagai pengambilan sampelnya nanti gitu ya. Nah, terus, nah ini yang panjang ini yang panjangnya yang di sini, dan di atasnya, nah di atas yang ini, yang putih ini adalah filter dengan membran, filter dengan si, apa namanya, jadi dia tuh filter dengan membran yang jadi di dalamnya itu ada membran gitu kecil dengan kerapatan yang sangat tinggi gitu ya dia. Kemudian, nah ini tuh tempat mensuntikkan feedernya gitu Pak, untuk memasukkan si salah satu bahan bakunya gitu ya. Kemudian yang bagian tengah ini agitatornya ya, untuk mengkontrol apa namanya, pengaduknya seperti itu. Terus di sebelah kanan, nah sebelah kanan ini yang ada di depan ini tuh adalah tempat ini adalah pompa. Ini adalah pompa ya. Biasanya si siapa nih namanya, si selang silikon ini dijepit di pompa ini, dijepit. Nah, dia tuh dijepit. Nah, alat ini tuh adalah kontrol panelnya lah istilahnya ya. Jadi dia yang bisa mendetek berapa sih di dalamnya pH-nya. Nah, di sini kan ada monitornya ya. Terus berapa sih kandungan ya pH-nya, kemudian lain sebagainya gitu ya. Ini yang bisa diinformasikan di sini. Kemudian, nah di sini ada botol Scott. Nah, botol Scott ini juga yang diisi dengan sesuatu. Biasanya yang di luar itu adalah nutrisinya. Nutrisi yang ditambahkan secara bertahap gitu. Jadi, nah makanya ini ada selang yang nanti dijepit di pompa ini ya, terus nanti baru masuk ke dalam gitu. Jadi sebenarnya nggak hanya satu botol Scott ya, biasanya tuh ada berbagai botol Scott di luaran, botol kecil-kecil yang isinya satu asam, yang satu basa, yang satunya nutrisi yang lain dan lain sebagainya. Itu agar kalau misalnya di dalam sini, di dalam di fermenter sini mediumnya sudah di luar dari kondisi operasi yang sudah kita adjust, karena namanya juga reaksi ya, reaksi itu kan tadi mengeluarkan panas, nanti tiba-tiba pH-nya tinggi atau pH-nya rendah gitu misalnya tiba-tiba gitu, tapi si reaksi ini tuh sebenarnya belum selesai. Nah, makanya harus dikendalikan. Oh, kalau misalnya pH-nya terlalu rendah, kan berarti asam banget tuh. Jadi kita tambahin basa gitu. Nah, tapi secara otomatis dia nambahinnya nanti di sini. Jadi yang penting terpasang setiap
botol-botol Scott yang sudah kita sediakan. Nanti terpompa lah ke dalam si fermentor ini, gitu ya. Jadi macam-macam. Nah, terus juga karena di sini reaksinya bersifat melepaskan panas atau menghasilkan panas, maka biasanya fermentor ini dilengkapi oleh jaket yang isinya adalah media pendingin gitu. Kenapa media pendingin diperlukan? Ya untuk menjaga kondisi temperatur yang ada di dalam tersebut biar tidak berlebihan gitu. Namanya eksotermis ya, suka berlebihan kan ya, dia naiknya, padahal ya kita menghindari ada kenaikan temperatur yang berlebihan agar si mikroorganisme tetap tumbuh dengan baik gitu ya. Makanya nanti dilengkapi dengan suatu jaket gitu ya. Nah ini gambarannya. Nah ini ada videonya, mari kita lihat 3 menit sih ya. Suaranya terdengar atau tidak? Oh enggak, ya udah ini cuma musik doang kok. Ya. Nah ini ya. Oke, nah ini saya bukannya promosi ya, bukan mempromosikan IKA ya, tapi tadi saya melihat di YouTube ada yang cocok nih yang bisa saya sampaikan kebetulan dari IKI ini gitu ya. Nah, kalau tadi yang bisa saya tayangkan itu sudah teknologinya sudah lebih canggih ya daripada yang pernah saya apa namanya yang dulu saya pernah operasikan. Kalau yang tadi di video itu udah wireless tuh, udah pada tablet ya si monitornya gitu ya. Jadi kalau dulu kalau saya itu dulu yang ini Endop yang ini merek-merek Endop ini gitu ya, masih yang dulu gitu ya. Oke, yang dulu aja saya melihat ini udah kayak wow, gimana caranya mengoperasikannya, sudah bingung sendiri. Oke. Nah, mari kita bedah satu-satu komponen fermentornya gitu ya. Jadi komponen dasar ya adanya suatu motor itu yang untuk agitatornya itu ya, motor itu yang untuk menggerakkan agitator tersebut. Agitator itu inhalernya, pengangkatnya gitu ya. Kemudian ada pemanas, kalau dibentukkan panipunnya ya. Terus ada pompa ya, pasti pompa itu yang untuk menyeling untuk silikon selang silikon yang kalian lihat itu ya dan lain sebagainya.
Terus tentunya juga komponen utama yang lainnya ada vessel dari memorinya dan aksesoris yang lainnya. Terus penunjangnya seperti botol reagen. Terus sebagai tadi kan kalian lihat di video botol reagen atau botol sos ya yang saya bilang ya, itu kan tidak ada satu ya, tapi macam-macam ya, itu sesuai dengan kebutuhannya ya, kita bahasan nutrien yang lainnya gitu ya. Terus juga ada informasi dari sensornya untuk pengendalian tadi ya, untuk tetap melihat apa-apa dalam proses konsentrasi tersebut dengan yang cukup tersebut itu terkendali dengan tidak gitu ya. Nah, ini kalian bisa baca di tabel ini gitu ya, aksesoris apa saja ya yang ada di dalam handphone tersebut gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke jenis-jenis handphone. Kalau berdasarkan dengan orang handphone tersebut ya dibagi menjadi tiga ya. Ada skala lab, skala pilot, dan ada skala industri. Biasanya kalau skala lab itu yang kita lihat itu dari 1 sampai 50 data gitu ya. Kalau skala pilot dari 50 sampai 1.000 data. Biasanya kalau untuk skala pilot dan industri itu sudah menggunakan stempel gitu ya, sudah menggunakan stempel. Kemudian kalau berdasarkan lingkungan tubuhnya ya, karena itu dibagi jadi dua, ada surface parameter, ada subsurface parameter. Oke, apa bedanya? Yang pertama surface parameter itu jenis surface parameter jenisnya ada dua, ada parameter dan ada cat kolom parameter. Jadi di dalam surface parameter ini adalah sel mikroba didiamkan pada lapisan permukaan medium nutrisi. Medium nutrisinya baik itu padat ataupun cair gitu, yang terdapat pada cawan atau lelai. Yaitu yang kalau kalian pernah lihat medium agar yang di cawan tempe gitu ya. Nah, itu sebagian media untuk mengurangkan mikroorganisme. Kalau dimasukkan di dalam bentuk fermentator, bayangkan di dalam fermentator tadi itu ada tray. Nah, tray tersebut nanti ada padatkan dalam agar, bentuk agar gitu. Padatnya itu kayak agar, warnanya itu berwarna tapi bening, terus ataupun cairan. Nanti terus di situ diletakkan mikroorganismenya untuk dia tumbuh di situ gitu. Nah, terus biasanya si surface parameter ini digunakan untuk fermentasi menggunakan jamur gitu ya, menggunakan jamur. Oke, kalau subsurface fermenter jenisnya ada fermenter sederhana, baik itu batch atau continue, ada feed batch, ada airlift, ada bubble column bioreactor, ada cyclone bioreactor, ada power fermenter gitu ya, macam-macam. Oke. Nah, kita bedah satu-satu. Bioreactor itu pasti bedanya adalah vesselnya gitu ya. Vessel bioreactor ini adalah wadah tempat menyimpan media dan sel yang terbuat dari kaca ataupun stainless steel gitu. Dan juga bahkan ada yang bilang bisa juga menggunakan plastik. Kalaupun menggunakan plastik, pasti plastiknya dengan kualitas yang tinggi ya. Tapi pemakaiannya itu hanya cukup sekali pakai saja. Ada juga. Cuma saya sendiri belum pernah melihat secara langsung bioreaktor yang dari plastik gitu ya. Tapi menurut informasi ada yang menggunakan plastik gitu. Lalu di badan vessel tersebut dilengkapi dengan headlightnya ya, bagian atasnya headlight untuk bisa menghubungkan antara lubang-lubang feeder dengan badan vesselnya seperti itu. Kalau kalian lihat di sini yang sebelah kanan itu ada bentukan dari skala lab, dan sebelah kiri skala industri, skala pilot gitu. Kalian lihat juga ya, skala lab aja sudah rumit. Nah, skala
industri atau pilot lebih rumit lagi ya di sini ya, banyak sekali pipa-pipa yang terinstalasi gitu. Oke, kemudian ada agitator. Nah, agitator ini tujuannya adalah untuk mengaduk isi reaktor. Untuk apa? Mengaduk karena untuk memastikan medium yang di dalam fermenter tersebut tercampur secara homogen. Nah, di agitator tersebut kan pastinya dilengkapi dengan motor yang di atasnya itu untuk menggerakkan si agitatornya, dan agitator tersebut dilengkapi dengan batang pengaduk yang sampai ke bawah, dan nanti di tengah-tengah batang pengaduk itu akan ada impeller. Nah, jadi buat kalian nih ya, kadang kalian suka lupa membedakan apa itu impeller, apa itu motor, apa itu agitator. Ya, jadi tolong nanti bisa membedakan apa itu impeller, batang pengaduk ataupun agitator ya. Gitu. Impeller itu yang baling-balingnya ya. Oke. Terus pengadukan ini penting dilakukan ya, agitasi ini penting dilakukan untuk memastikan suplai nutrien dan oksigen yang nanti keluar dari sparger tersebut untuk kultur mikroba gitu ya, dia tersuplai dengan sempurna, dengan merata gitu ya, dengan adanya bantuan pengadukan gitu, serta memastikan homogenitas temperatur dan pH-nya gitu ya. Nah, kan kadang kalau temperatur hanya satu sisi saja gitu ya, jadi dengan adanya pengaduk gitu ya, itu bisa merata gitu ya. Dan nanti juga di dalam suatu fermenter tersebut ada detektornya ya, detektor termokopelnya gitu ya, untuk bisa mengecek apakah temperaturnya sudah sesuai yang diinginkan atau belum. Begitupun dengan pH gitu ya. Nah, macam-macam impeller itu bisa macam-macam ya, seperti pada umumnya juga pada yang biasa kalian pelajari di CSTR ya, ada berapa blade, misalnya ada 3 blade atau 4 blade atau 6 blade gitu, terus ada yang bentuknya baling-baling gitu dan lain sebagainya gitu ya. Terus apakah nanti si impellernya itu bertingkat atau cukup satu gitu ya, gitu. Tapi yang bisa saya pastikan gitu ya, untuk jenis impeller yang ada di bioreaktor tuh tidak akan menggunakan impeller yang spiral yang sampai ke atas gitu, nggak akan gitu ya. Dia biasanya yang sering saya temui itu adalah bentuk dari baling-baling seperti ini, yang kalaupun diperlukan untuk pada ketinggian tertentu, pasti nanti dipasangnya itu secara bertingkat gitu ya. Jadi saya tidak pernah melihat yang sampai dengan menggunakan impeller dalam bentuk yang spiral gitu. Dan biasanya kalaupun dalam bentuk spiral gitu ya, itu biasanya untuk yang bukan bioreaktor, untuk yang pencampuran atau mixing untuk yang padatan, yang kayak slurry gitu ya, gitu biasanya kalau untuk yang spiral. Oke, nah lalu ada sparger. Sparger itu adalah untuk mentransfer udara ke dalam reaktor. Nah, jadi sparger ini biasanya terdapat di bagian bawah reaktor. Jadi dia kayak diselipin gitu, kayak suara suara dari mana ini? Bisa tolong di mute? Oke, udah ya. Masih aman nih kalian? Nggak tidur kan? Saya Aman, Bu. Aman, Bu, bioreaktor. ini ya. Oh enggak ya, udah. Oke, lanjut ya. Oke, sparger diselipkan di bawah, di bagian bawah dari reaktor, sama halnya seperti kayak termokopel ya, suka dimasukkan ke dalam badan, menembus gitu ya, badan dinding vesselnya gitu ya, kayak termokopel. Nah, sparger juga gitu. Nah, tapi nanti sparger itu tersusun atas lubang-lubang kecil gitu ya.
Nah, kecilnya itu tergantung kebutuhan gitu ya. Jadi ada yang macamnya itu microsparger, jadi nanti lubangnya itu kecil banget. Ada yang lubang-lubangnya standar kayak ring sparger seperti ini gitu ya. Nah, nanti tuh ya si gas oksigen ini itu keluar dari sparger dan berperan utama untuk suplai oksigen untuk si sel atau mikroorganisme tersebut. Kita kayaknya diajak naik motor ya ini ya. Bentar. Sebenarnya kita diajak naik motor ini ya. Sama siapa ya? Mana sih yang bersuara? Muhammad Hafiz. Hafiz lagi di jalan sebenarnya. Gitu, nggak ngajak-ngajak kita dia. Oke. Oke, udah ya. Benar-benar si Hafiz ini lagi jalan. Oke, saya share screen lagi. Ya kalau pakai Jimmy itu kayak gitu ya, jadi tidak bisa melihat langsung gitu. Jadi harus matikan ini dulu. Oke. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi nanti si oksigen ini yang kita suplai untuk menopang kehidupan mikroorganisme yang ada di dalam fermenter tersebut, nanti masuk ke dalam sparger dengan kekuatan tertentu biar dia terhembuskan gitu ya. Nah, nanti kan kalau sparger kan cuma segitunya saja ya, segitu doang gitu ya. Nah, bagaimana caranya dia agar menyebar ke segala arah, yaitu dibantu oleh adanya pengadukan gitu ya. Dan banyaknya suplai aerasi, ini banyaknya aerasi, berapa floretnya dan lain sebagainya, itu juga harus diperhitungkan. Dan ada perhitungannya loh dalam mensuplai oksigen. Jadi jangan sampai oksigen itu berlebih dan jangan sampai juga kesedikitan. Kalau sedikit, mikroorganisme tidak akan tumbuh dengan maksimal. Oke, kalau berlebihan itu akan merusak mikroorganisme, itu akan membunuh gitu ya, istilah membunuh si mikroorganisme seperti itu ya. Oke, masuk ke ini berikutnya ke buffel. Nah, saya juga biasanya suka iseng menanyakan di sidang tugas akhir gitu ya tentang kamu tahu tidak buffel itu apa gitu ya. Kadang mereka itu, saya anak-anak gitu ya, keliru antara baffle dengan impeller dan agitator gitu. Itu baffle tuh ya impeller cenah gitu ya. Padahal kan bukan. Nah, baffle itu biasanya dia itu adalah suatu penghalang yang biasanya terletak di dinding reaktor. Nih, dinding reaktor yang ini ya, di pinggir-pinggirnya. Entah nanti dipasangnya cuma satu sisi saja, atau dua sisi, atau tiga sisi, atau empat sisi, seperti itu. Tapi dia yang melekat di dinding reaktor. Dan biasanya baffle itu terbuatnya dari stainless gitu ya, yang dilelas di dalam dinding reaktor. Tapi kalau bentuknya stainless pun, itu kalau misalnya si reaktornya dalam bentuk stainless juga. Tapi kalau dalam bentuk kaca, biasanya yang saya pernah temui, baffle-nya itu bukan stainless, tapi apa ya namanya itu ya, saya lupa itu apa ya bahannya. Pokoknya keras, warna putih, gitu. Kayak plastik keras dan warna putih gitu ya. Itu gitu ya. Saya lupa itu namanya apa. Nah, terus
Fungsinya apa baffle ini? Nah, pertama adalah untuk memecah memecah eh, vortex ya. Nah, kalau ketika kita misalnya tanpa baffle nih ya, tanpa baffle ketika agitatornya berjalan nih ya dengan mungkin kecepatannya tinggi misalnya ya. Kalau kecepatannya terlalu tinggi pasti akan menghasilkan suatu vortex ya. Tahu vortex ya? Kayak turbulen di dalam suatu cairan tersebut. Nanti sehingga ketika memunculkan suatu vortex nanti apa ini namanya? Fluida yang mendekati dinding itu dia akan naik ke atas kan gitu ya. Nanti bisa-bisa dia meluap melebihi area si vesselnya. Nah, karena adanya vortex yang berlebihan. Maksudnya karena adanya RPM yang berlebihan, kecepatan yang berlebihan sehingga menghasilkan vortex yang sangat besar. Nah, untuk menghindari vortex tersebut kita pecah gelombangnya gitu ya. Nah, dengan adanya baffle ini gitu. Jadi tidak terjadi vortex ataupun vortexnya jadinya kecil seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya baffle tersebut membantu untuk membantu pengadukan. Nah, kalau kalian lihat ya untuk khususnya fermentor, lihat impellernya. Impellernya cuma berapa senti gitu ya baffle-bafflenya kan cuma beberapa senti gitu ya. Tidak sampai setengahnya dari diameter kolom vesselnya gitu ya, dia kecil sekali. Nah, akan ada kemungkinan fluida yang ada di pinggir itu tidak teraduk secara maksimal. Karena dia terpusatnya cuma di tengah saja yang kena adukannya gitu ya. Nah, untuk bisa membantu agar fluida yang ada di pinggir dia lari ke tengah, itu harus ada si baffle tersebut. Jadi dia nabrak baffle, terus dia nanti akan masuk ke arus tengahnya. Kayak gitu aja muter-muter kita. Nah, itu adalah fungsi dari baffle. Baffle ya, bukan waffle ya. Baffle gitu. Oke, next. Prop. Nah, prop ini adalah untuk memantau kondisi di dalam suatu reaktor. Jadi prop prop kalau di sini bentuknya propnya ada yang dilapisi dengan stainless, tapi di dalamnya itu ada suatu kaca indikator gitulah ya. Gitu. Terus prop bisa terletak di berbagai bagian reaktor, entah di head plate-nya dari atas gitu, dari atas masukin ke dalam, pokoknya intinya nanti bisa bersentuhan dengan medium cairan yang ada di dalamnya, atau di pinggir, atau di bottom, atau di atas, dan lain sebagainya. Nah, prop-prop ini gitu ya, umumnya ada pada reaktor itu untuk mengecek pH, DO, temperatur, kadar CO2. Nah, kalau kalian masih belum tahu prop itu bentuknya seperti apa, dan kalian kan angkatan berapa sih ini ya, semester 6 juga ya, sudah akrab dengan yang ada di lab ya, kalian pasti pernah menggunakan termometer, oke? Termometer digital ya, bukan, kok termometer digital, maaf, bukan termometer, apa tuh namanya, pH meter digital, atau pH yang portable ya, portable atau apalah. pH ya, pH-nya bukan pH kertas, pH yang celup gitu ya. Nah, kalau kalian lihat, entah yang pH yang kotak gitu ya, nah di di yang dalam ya, yang nanti untuk kalian celupkan, itu ada kaca kan. Nah, itu tuh prop. Nah, ataupun di lab kita ada apa sih? Ada pH meter yang ada di meja nggak sih? Terus nanti ada yang celupannya gitu ya. Nah, pokoknya si prop itu yang biasanya kalian sering mengkondisikan harus itu tuh dalam keadaan yang basah, nggak boleh kering tuh. Nah, iya, karena prop itu tuh sensitif nanti tuh ya. Jadi makanya kalau saya bilangnya ke mahasiswa itu, kalau kalian menggunakan pH digital, tolong prop ini kalau mau dicuci, dielapnya jangan kasar, tapi di tap gitu loh.
di tap pakai tisu atau apa. Karena itu sensitif sekali prop itu. Ya, jadi makanya karena mungkin mahasiswa terlalu kasar dalam penggunaan alat, maka pH digital yang kalian punya atau yang lab punya itu sering rusak, cepat rusaknya gitu ya. Termasuk yang pH digital yang punya saya juga itu sering rusak gitu, entah kenapa lah ya. Nah, itu karena terlalu sensitif itu, karena di dalam situ ada propnya yang harus memang kita jaga, nggak boleh terbentur, nggak. Terus juga kan kalau kalian pernah dengar uh, ketika mengecek pH itu jangan yang pakai digital ya, yang digital portable ya, jangan mencelupkan ke fluida yang koloid, yang terlalu koloid, koloid apa ya bahasa ya, kental ya, jangan terlalu yang kental karena nanti tuh akan propnya itu nanti dia tidak sensitif lagi terhadap pengukuran pH-nya nanti. Makanya ada beberapa lab yang saya ketahui waktu dulu sekolah itu peraturan ketatnya adalah kamu boleh mengukur pH dengan alat ini, tapi si sampel yang kamu mau diukur itu harus memiliki viskositas yang sama dengan viskositas air, maksudnya yang segitunya gitu ya, gitu. Ya karena kan pH meter juga kalau yang portable, kalau yang mahal kan mahal ya, misalnya mahal ya mahal. Misalnya yang bagus itu kan mahal juga gitu ya. Jadi kita juga harus jaga. Nah, begitupun dengan yang alat yang tercantum di fermentor juga gitu ya. Nah, prop-prop ini kan bentuknya kecil-kecil gitu ya, perintilan-perintilan aksesoris. Nah, itu pun harus dijaga, nggak boleh jatuh dan lain sebagainya. Nanti sensitifnya itu berkurang gitu ya. Dan kalau rusak, spare part, part untuk membeli ininya doang itu juga mahal gitu kan ya, seperti itu. Tapi ini sangat diperlukan untuk mengecek keadaan di dalam fermentor tersebut, di dalam atau ketika proses reaksi fermentasi. Oke, terus ada port atau saluran gitu ya, untuk menambah atau mengeluarkan material dari reaktor. Port dibutuhkan untuk menambah media sen, asam, basa, untuk mengontrol pH. Selain itu untuk mengambil sampel di dalam bioreaktornya. Itu yang biasanya port itu ada di bagian ke atas dari vessel tersebut. Tadi apa, head plate-nya ya. Nah, yang nantinya dia tersambung dengan selang silikon. Nah, yang nanti tersambung ke arah botol-botol reagennya atau botol Scott-nya itu. Oke. Nah, jangan salah, di bioreaktor juga ada kondenser gitu ya. Kondenser itu ya seperti fungsinya pada umumnya itu untuk mengambil udara tersaturasi yang menguap dari dalam reaktor gitu ya. Dan kondenser memiliki temperatur lebih rendah dari udara yang menguap untuk mengkondensasikan udara tersebut agar kembali lagi ke dalam reaktor. Kenapa harus dikembalikan gitu? Ya biar tidak ada media yang hilang akibat penguapan. Dan berapa persennya atau mayoritas dari larutan medium di dalam fermenter itu adalah air. Air itu mudah menguap meskipun dalam kondisi temperatur optimumnya mikroorganisme kan pada umumnya berapa sih? 30 sampai 60 derajat Celcius. Tapi kalau dalam waktu berjam-jam, berhari-hari akan surut juga itu, kalau si air itu akan surut juga, akan menguap juga gitu ya, akibat penguapan juga gitu ya. Surutnya itu akibat penguapan kan. Jadi ya harus dijaga agar volume yang ada di fermenter tersebut dari yang awal sampai akhir itu sama volumenya gitu, dan tidak ada yang teruapkan gitu. Oke, lalu ada filter yang tadi saya bilang. Nah, filter yang tadi bulat-bulat ya, kalau di lab itu yang bulat-bulat itu namanya apa ya?
Itu kalau kita menginjeksikan sampel ke HPLC, ke GCMS, itu juga perlu tuh yang filter-filter itu cukup mahal itu, berapa biji itu mahal sekali ya, bisa sejutaan untuk satu lusin atau 24 biji gitu ya. Gitu ya. Nah, karena di situ dilengkapi oleh membran yang memiliki ukuran yang spesifik, agar pengotor-pengotor itu tidak bisa masuk, tapi yang masuk itu adalah yang memang yang diperlukan aja gitu. Nah, filter itu diletakkan di inlet filter, terus ada di exhaust filter dan filter housing gitu ya. Oke, terus ada juga back pressure valve gitu ya. Bioreaktor ini harus dijaga tekanannya. Nah, biasanya kalau yang kayak gini tuh udah skala pilot atau skala industri ya. Kemudian next ada valve. Nah, valve ini juga dibutuhkan untuk ini. Ini kan tadi kita mensuplai oksigen. Nah, kalau di dalam lab itu kan berarti kan kita oksigennya dari mana? Nggak dari mulut kalian kan? Nggak dari udara kalian kan? Tapi dari tabung oksigen gitu ya. Tabung oksigen kan kalian kalau pernah lihat mungkin di rumah sakit atau apa gitu, kalau oksigen kan biasanya di rumah sakit ya, yang kecil atau yang besar ya kan ada regulatornya gitu ya, terus ada valve-nya gitu juga. Nah itu untuk mensuplai si untuk valve itu untuk mengatur berapa laju yang diperlukan untuk masuk ke dalam sparger. Oke. Terus ada load cell. Nah, load cell itu suatu timbangan untuk mengukur massa bioreaktor. Jadi bioreaktor diletakkan di atas rangkaian load cell yang akan terkompresi seiring penambahan massa pada reaktor. Massa reaktor dapat dihubungkan dengan volume dan densitasnya. Nah, biasanya load cell ini sudah di skala industrial ataupun pilot yang lebih besar gitu ya. Karena kan sistemnya continuous ya biasanya kalau di industrial. Jadi kita juga harus menjaga kekonsistenan volume laju alir dari yang masuk sama yang keluarnya seperti itu. Oke, next ini jaket pendingin ya. Jaket pendingin yang tadi saya sudah jelaskan, dan tergantung media pendinginnya seperti apa ya, apakah menggunakan air ataupun glikol, tergantung dari neraca energi kitanya. Kita perlunya untuk biar dia balance, yang terjadi di dalamnya dibutuhkan berapa temperaturnya untuk yang kita kendalikan, dan yang kita butuhkan untuk pendingin berapa temperaturnya. Ayo, gimana cara menghitung neraca energinya, ayo ya, jangan sampai lupa. Oke, nah terus juga ada sistem instrumentasi yang tadi kalau di lab itu, yang tadi tuh yang warna putih tuh, kotak putih itu yang ada pompa-pompanya tuh, terus ada monitornya tuh, yaitu sistem instrumentasi secara digital ya, seperti itu. Jadi dan yang lebih canggihnya lagi itu bisa dihubungkan ke komputer gitu ya, ke komputer. Kita juga bisa nanti mendapatkan fenomena kenaikan pH atau lain sebagainya gitu ya, dari dalam bentuk grafik itu di dalam si monitor tersebut. Itu udah canggih banget ya. Oke. Nah, lalu mode kerja. Kalau tadi kan jenis-jenis bioreaktornya, sekarang mode kerjanya. Mode kerja bioreaktor itu ada yang batch, ada yang continue, ada yang feed batch. Nah, feed batch itu adalah umpannya yang kita masukkan secara berkala gitu ya. Nah, terus juga ada chemostat. Chemostat itu salah satu mode kerja yang dikendalikan oleh level salah satu komponen dalam substratnya. Dan ada yang disebut juga dengan turbidostat. Itu dikendalikan oleh konsentrasi sel. Ada multitahap dan ada sistem feedback. Feedback ya, itu salah typo. Gitu ya. Nah, itu yang saya bisa jelaskan terkait bioreaktor ya.
bentukannya dari bioreaktor, untuk perhitungan. Nah, ini kan kalian tahu nih mode kerjanya ada batch atau continue, feed batch, ada chemostat, ada turbidostat. Nah, ini tuh memiliki rumus-rumus yang berbeda juga loh ya. Tapi saya nggak akan bahas di sini. Nanti terlalu penat sekali ya. Nanti malah jadi mata kuliah bioreaktor, bukan pengenalan bioproses ya. Jadi cukup sampai sini saja kulitnya, gitu ya. Jadi kalaupun kalian ingin belajar lebih tentang bioreaktor, bisa juga nanti membaca-baca di mana Suler Kargi. Oh, enggak, saya rekomendasinya bukan Suler Kargi kalau untuk bioreaktor. Ada namanya apa ya? Saya lupa. Bioprocess Engineering, buku saya lupa. Eh Stanbury, kok Stanbury? Saya lupa. Pokoknya bukan Suler Kargi, ada bukunya warnanya biru gitu. Apa ya, saya lupa. Nah, itu khusus terkait menjelaskan bioreaktor. Kalau buku teknik reaktor itu kan Levenspiel ya. Nah, kalau bioreaktor nanti ada lagi kayak gitu. Oke. Ada sudah saya ini juga upload juga di mana perpustakaan virtual yang punyanya Tekin ya. Itu di situ juga ada. Tinggal dilihat, tinggal di-download dan dibaca. Oke, nah terkait bioreaktor tentunya saya sudah pernah bilang juga ke kalian, setiap ada pertemuan pasti ada tugas. Nah, ini adalah tugas keempat ya. Nah, tugas keempat ini adalah kalian diminta untuk menuliskan mengenai jenis bioreaktor gitu ya. Dan di sini kalian menjelaskan mencakup kegunaan alatnya, gambar reaktornya seperti apa, prinsip kerja mekanisme kerjanya seperti apa, keunggulan, kelemahannya, komponen-komponennya yang ada di alat tersebut, terus biasanya dibutuhkannya di mana dan lain sebagainya. Oh, cerita tentang si jenis bioreaktor tersebut. Gitu. Nah, penulisannya ini minimal 3 halaman ya tulisannya, tidak termasuk daftar pustaka ya. Tentunya disertai dengan gambar-gambar ya. Terus ini format-formatnya yang seperti biasa, gunakan referensi minimal 5 sumber referensi ya. Lalu pengumpulannya itu minggu depan hari Rabu 23 April 2025 untuk semua kelas pukul 23.59 di e-learning. Nah, ini adalah pembagiannya. Nah, ini macam-macam jenis bioreaktor, ternyata banyak jenisnya ya. Ada tray fermenter, ada packed bed bioreaktor, ada STR atau state tank bioreaktor. State bioreaktor itu CSTR-nya bioreaktor ya. Terus ada Swedish bed bioreaktor, ada bubble column, ada bioreaktor feed batch, ada airlift, immobilized, cylindroconical itu nama lainnya cyclone juga ya, cyclone bioreaktor. Terus ada tower fermentor, ada photobioreaktor, ada bioreaktor solid fasa padat ya. Kemudian ada rotating drums bioreaktor, ada membran bioreaktor. Banyak. Ya, kalau satu orang disuruh nyari semuanya, nah bakal keblinger. Jadi saya bagikan biasa per NIM, tapi pengerjaannya secara individual ya. Pengerjaannya seperti ini kayak waktu tugas enzim yang pertama ya, seperti itu ya. Sama halnya seperti tugas enzim yang pertama. Jadi identitas kalian itu ada di header kertasnya ya, di header kertasnya. Jadi nggak perlu ada cover, nggak perlu ada daftar isi, nggak perlu ada daftar tabel, ya nggak perlu. Karena toh juga saya akan menghitung lembar halamannya itu dari yang tulisan topik ini gitu, ya. Jadi tidak perlu ada yang macam-macam. Jadi identitasnya cukup di headernya aja, seperti yang di tugas sebelumnya. Kalian tulis referensinya, tolong dicantumkan. Jangan asal kopas, tapi dibaca ya.
dibaca. Lebih bagus kalau ada gambarnya, ya kayak tadi yang saya tunjukkan gitu ya. Ini apa, kayak gimana, kayak gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, yang topik-topik ini sudah established, sudah ada di referensi manapun. Kalau kalian cari itu sudah ada, sudah banyak. Jadi ya silakan, tinggal kalian merangkum istilahnya, merangkum dan membacanya gitu. Saya tidak meminta kalian menulis tangan ya. Jadi silakan dikreatifkan dengan menggunakan Word gitu ya. Ada gambarnya. Kalau mau menjelaskan keunggulan dan kelemahannya boleh pakai tabel, semenarik mungkin, minimal 3 halaman. Nah, seperti yang penilaian saya sebelumnya yang di enzim, kalian bisa lihat yang lebih dari seharusnya gitu ya, halamannya dan menarik gitu ya, itu saya akan kasih nilai lebih gitu. Tapi kalau misalnya cukup udah karena disuruhnya 3 ya udah 3 aja, ya saya juga ngasih nilainya ya standar aja segitu. Ya, silahkan dibuat. Ada yang ingin tanyakan? Oke, tidak ada. Untuk bahan UAS, udah ngomong UAS aja ya. UAS nanti di UAS ada materi saya terkait bioreaktor aja. Ya, maksudnya di UAS saya akan menyumbang soal tentang bioreaktor. Tenang, tidak akan ada hitungan karena saya juga tidak akan di sini kan saya tidak menjelaskan hitungan ya untuk yang bioreaktor ya. Jadi saya ya materi-materi yang mungkin siapa tahu saya ambil dari tugas kalian. Materinya yang nanti saya ambil dari tugas-tugas kalian yang ini, yang topik-topik atau apa namanya jenis-jenis reaktor ini, gitu, ya, gitu. Jadi silakan dikerjakan dengan baik, gitu. Oke, ada yang ingin tanyakan? Besok kelas RA mau ujian ya, jadi habis kelas ini langsung tidur, bangun subuh. Nah, Merdian, kenapa ini dia senang banget? Nilainya belum saya ini loh ya, belum saya koreksi ya. Bisa nanti mungkin kalau saya tidak ngantuk, saya bisa inputkan nilai soalnya Bu Deviani nanti ya, nilai-nilainya tuh udah. Kalau udah ada kunci jawabannya yang soalnya Bu Deviani. Langsung. Oke. Nanti transparasinya biasanya saya kasih link apa namanya spreadsheet gitu nanti di share-nya ya. Soalnya di sini masih ada kelas RA ya. Jadi tunggu dulu kelas RA ujian. Baru silakan nanti mulai pantau nilainya. Oke. Udah ya cukup ya. Sudah malam juga. Nah, udah 9:30. Jadi saya Hafiz udah nyampe rumah belum nih? Ya. Motornya sudah tidak bunyi. Oke. Oke, kalau misalnya itu udah ya saya cukupkan. Tadi slide-nya sudah saya share. Nanti saya bikin ruang upload tugasnya ya. Oke, terima kasih untuk pengenalan bioproses ini. Saya sudah selesai bagian saya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan meskipun tidak mendalam gitu ya, bisa menambah pengetahuan terkait dunia teknik kimia, yang ternyata dunia teknik kimia itu tidak hanya oil and gas, tapi ada namanya bioproses gitu ya. Meskipun memang ini masih kulitnya dan kalian mungkin masih yang kayak ini kayaknya sulit banget deh berhadapan dengan makhluk halus gitu ya. Tapi saya yakin kalau kalian sudah berkecimpung langsung memelihara mikroorganisme bayinya kalian itu nanti, itu kalian kayak menganggap dia itu bayinya kalian gitu, untuk bisa tumbuh gitu ya, terus menghasilkan produk gitu ya, gitu. Jadi saya tuh pengen banget di teknik kimia ini tuh punya lab mikrobiologi gitu ya, atau bioproses gitu, biar nanti anak-anak
bioproses itu bisa menumbuhkan bayi-bayinya gitu ya. Seperti itu. Ya, tapi untuk saat ini belum ya. Kita doakan 10 tahun lagi mungkin ya, atau 5 sampai 10 tahun lagi ke depan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Untuk kelas RA, saya tunggu ya pagi hari untuk ujian. Selamat belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.